bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, di mana Engkau telah memelihara kami, melindungi, bahkan memberkati kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami dapat bersama-sama beribadah kepada-Mu. Meskipun melalui online, tapi kami tetap mohon pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan berkati di dalam ibadah kami dari permulaan sampai penghabisan. Tuhan pakai hamba-Mu juga, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan memberkati dalam ibadah kebaktian kami sampai penghabisan, dan kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu di tengah pandemi ini kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja, ya. Tapi jangan sampai lupa kita untuk beribadah, ya. Di dalam
Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, tapi kita harus selalu beribadah kepada Tuhan, ya. Mengapa kita harus beribadah? Ya, kita melihat yaitu manfaat dari ibadah ini, ya. Kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Demikian firman Tuhan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dengan rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu kita melihat manfaat dari ibadah ini, ya. Dalam ibadah kita dapat bersekutu dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Di dalam ibadah kita dikuatkan, dan dalam ibadah menghilangkan kekhawatiran, ya, juga menghilangkan ketakutan. Di dalam ibadah kita akan mendapatkan perlindungan, bahkan kita juga akan mendapatkan keselamatan, ya. Selain itu dalam ibadah kita bisa saling mendoakan saudara-saudara kita, ya, menguatkan, menasehati, menghibur, dan sebagainya, ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti dan makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita, maka Dia akan memberkati roti dan roti makananmu dan air minumanmu. Dia akan memberkati sekeperluan kita, ya. Bahkan Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita, ya. Itulah sebabnya pentingnya beribadah, ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian A dan 8, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya. Jadi latihlah dirimu beribadah. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Memang di tengah-tengah pandemi ini kita perlu latihan untuk badan kita, baik olahraga dan sebagainya. Tapi itu terbatas gunanya, ya. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang, ya. Karena itu ibadah itu sangat penting, ya. Apalagi kalau ibadah itu ya disertai dengan rasa cukup, itu akan memberi keuntungan yang besar, ya. Jadi kalau kita beribadah dengan penuh ucapan syukur, itu akan memberikan keuntungan kepada kita, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat beribadah, karena kita tahu waktunya akan datang di mana kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu, kalau kita masih bisa beribadah sampai saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena itu kita perlu lebih banyak beribadah kepada Tuhan, ya, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang maha tahu, yang melihat keadaan kita, ya, yang mengetahui keadaan kita. Nah, di dalam Amsal Soleman pasal 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik, ya. Jadi Tuhan itu melihat, ya, mata Tuhan ada di segala tempat, ya. Ada di tempat ini, ada di tempat-tempat lain, ya. Mengawasi yaitu setiap orang, ya, termasuk juga kita. Mengawasi orang yang jahat, orang yang baik, Tuhan melihat dan mengawasinya, ya. Nah, jadi Tuhan mengetahui semuanya. Karena itu dalam ibadah kita, ya, kita perlu kembangkan, ya, supaya ibadah kita berkembang, iman kita tambah dikuatkan dan diteguhkan, ya. Karena firman Allah akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita kalau firman Allah itu dilakukan, ya, di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya mendengar firman Allah tidak melakukannya, berarti kita menipu diri sendiri, ya. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, ya. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin, ya. Jadi dikatakan pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah. Jadi kita tahu firman Allah adalah Allah sendiri, ya. Karena itu bukan saja kita hanya mendengar firman Allah, tapi kita juga harus melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah berarti melakukan kehendak Allah, ya. Nah, oleh karena itu di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-10 ayat 22, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Jadi berkat Tuhan itu yang akan menjadikan kita kaya, ya. Nah, susah dikatakan susah payah tidak akan menambahinya, ya. Oleh karena itu kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, ya. Memberkati di dalam kehidupan rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, ya. Bahkan memberkati semua keperluan kita, memberkati juga di dalam ibadah dan pelayanan kita, ya. Karena itu Matius pasal yang ke-6 ayat 13, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, ya. Karena itu kita harus mencari kerajaan Allah lebih dulu, ya, serta kebenarannya. Jadi bukan hanya mencari kerajaan Allahnya saja, tapi kita juga harus mencari kebenarannya, ya. Maka dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya, yaitu damai sejahtera, sukacita, ketenangan, itu semua akan ditambahkan kepada kita kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Karena itu firman Tuhan bukan hanya untuk didengar atau dikatakan saja, tetapi harus dilakukan di dalam kehidupan kita, ya. Dan selanjutnya dibenarkan di dalam roh. Berarti kita harus dipimpin oleh roh Tuhan, ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin di dalam kehidupan kita, ya. Nah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mengetahui semuanya, ya. Nah, kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 15 dan 16, firman Tuhan mengatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin, ya. Jadi Tuhan itu melihat keadaan kita sebelum kita dibentuk
Bahkan sebelum kita menjadi anak, Dia sudah tahu semuanya. Ya. Nah, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Ya. Karena itu bagi kita manusia, hari esok atau lusa dan seterusnya menjadi rahasia bagi kita. Ya. Tapi Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Karena itu kalau kita ada di luar Tuhan, kita bisa tersesat, ya. Nah, selain itu juga firman Tuhan mengatakan yang menyatakan dirinya pada malaikat-malaikat. Ya, Tuhan menyatakan dirinya kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pun menyembah Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam ibadah kita hidup dalam menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Ibadah berarti memberitakan firman Allah atau memberitakan Injil Tuhan, ya. Memberitakan kasih Tuhan. Karena itu kita harus hidup benar juga di hadapan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ya, jadi bukan setiap orang yang hanya memanggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, mereka akan masuk kerajaan sorga. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, dialah yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi berarti ibadah adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah rumah Allah atau bait Allah. Karena roh Allah yang diberikan kepada kita, ya, oleh Allah berdiam di dalam diri kita. Ya, coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, jadi kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ya, nah, karena Roh Allah ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Bahkan tubuh kita bukanlah milik kita lagi, ya, tapi miliknya Tuhan. Ya, dalam ayat 20 selanjutnya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, nah,
Kita tahu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita telah dibeli, ya, dan harganya telah lunas dibayar. Kita telah dibeli dengan mahal, yaitu oleh darah Kristus, ya. Karena itu tubuh kita bukan lagi milik kita, tapi tubuh kita adalah milik Allah, ya. Jadi kita harus hidup menurut firman Tuhan, ya, untuk memuliakan Allah. Jadi tubuh kita bukan milik kita sendiri, ya. Jadi kita tidak boleh semau-maunya menurut kehendak kita, tapi kita harus menurut kehendak daripada Allah, ya. Tubuh kita adalah rumah Allah atau bait Allah, ya. Meskipun di dalam pandemi ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja, tapi kita dapat beribadah bersekutu dengan Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Karena tubuh kita adalah bait Allah, itu rumah Allah, ya. Jadi kita masih belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kita dapat beribadah, yaitu karena tubuh kita adalah rumah Allah. Ya, kalau gedung gereja bisa rusak, bahkan bisa dirusak, ya, tapi rumah ibadah kita akan tetap tinggal teguh, ya, karena rumah ibadah yang ada di dalam kita adalah kekal, ya. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, ya. Karena itu sebagai orang tebusan, sebagai bait Allah, ya, kita harus berdiri teguh, ya, jangan goyah. Apapun yang kita hadapi, kita harus teguh di dalam iman, ya, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, ya, di dalam bersaksi untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan sebagainya, ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap jerih payah kita itu tidak sia-sia, ya. Nah, puji Tuhan. Oleh karena itu kita sudah mengerti tentang manfaat dari ibadah ini, ya. Manfaat ibadah ini memberikan kekuatan kepada kita, ya, dan kita dapat bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan memberi kekuatan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan ketakutan, dan memberikan perlindungan, ya, dan keselamatan. Nah, sebab itu kita juga dapat dalam ibadah kita ini
dapat saling mendoakan saudara-saudara kita dan juga saling menguatkan, saling menasihati, ya, sehingga ibadah kita betul-betul akan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan akan senantiasa meneguhkan hati kita supaya kita boleh lebih hari lebih bersungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan dan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita juga akan mempersiapkan perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur, ya. Roti dan anggur kita persiapkan lebih dulu. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Mari saudara-saudara, Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, kalau Engkau telah pimpin dan memberkati di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan hati kami, sehingga kami semua ya Tuhan boleh senantiasa mendekatkan diri kepadamu, karena di dalam Engkau selalu ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan, bahkan ada damai sejahtera. Karena itu Tuhan, kami bersyukur supaya kami boleh senantiasa lebih giat lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh lebih bersungguh-sungguh ya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana Engkau telah menebus kami, menebus dosa-dosa kami, dan sehingga kami dapat diselamatkan dan kami boleh menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan supaya Tuhan juga akan memberkati roti dan anggur yang sudah disiapkan. Tuhan berkati agar perjamuan kudus ini juga Tuhan kami boleh bersama-sama untuk makan dan minum perjamuan kudus ini. Tapi sebelumnya Tuhan, sucikan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap kekurangan, kelemahan dan kesalahan kami. Dan mari Tuhan, Engkau berkati supaya kami boleh layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini yang akan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu sebentar akan melayani perjamuan kudus, supaya Tuhan sendiri akan turut campur tangan, sehingga dalam perjamuan kudus ini juga boleh memberi kekuatan, kesehatan pada kami, bahkan memberikan pertolongan juga bagi setiap jiwa-jiwa, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Haleluya. Amin. Dan mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tubuh Kristus, yaitu roti sebagai tubuh Kristus, kita angkat ke atas, dan saya akan bacakan
firman Tuhan yang berbunyi, karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus serahkan itu, diambilnya rotinya, dan setelah sudah dia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Maka roti yang kita pecahkan bukankah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan ke atas. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan katanya. Cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga ia datang. Maka cawan yang diberkati bukankah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa kami senantiasa ada di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan kami semua, supaya Tuhan, di mana kami boleh merasakan kehadiran-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami boleh selalu ingat akan penebusan-Mu di atas kayu salib juta, akan kasih-Mu yang begitu besar pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan tetap peliharakan, lindungi dan memberkati. Berkati di dalam setiap kehidupan mereka, usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka. Tuhan berkati dalam ibadah pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati ya Tuhan pendidikan sekolah setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan berkati supaya mereka dapat belajar dengan baik. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu supaya semuanya tetap ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan berkat Tuhan senantiasa setiap menyertai setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit
Tuhan tolong jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dalam cobaan Tuhan beri kemenangan, dalam masalah Tuhan juga tolong berikan jalan keluarnya. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Hendra Kosasih yang dalam usia lanjut. Tuhan tolong teguhkan imannya, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa, berikan damai sejahtera dalam hatinya ya Tuhan, supaya Pak Hendra boleh merasakan penyertaan-Mu senantiasa, kekuatan yang dari Tuhan menyertainya. Tuhan bungkus lindungi senantiasa dengan kuasa darah-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara Bian, juga Ibu Onadian. Tuhan juga tolong jamah mereka, Tuhan lindungi dan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Sebab itu apabila sakit Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan teguhkan imannya, dan Tuhan memberkati supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya, tapi Tuhan mengetahui setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong mereka, yang sakit Tuhan tolong jamah sembuhkan, yang lemah juga berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga tetap peliharakan, lindungi dan berkati, jauhkan dan singkirkan dari setiap kerusuhan, kekacauan. Tuhan berkati presiden, para menteri, para pejabat di pusat maupun di daerah. Berikan mereka hikmat, budi, kebijaksanaan, berikan roh takut kepadamu, agar mereka dapat menjalankan setiap tugasnya dengan sebaik mungkin, sehingga kebenaran, keadilan dapat ditegakkan di negara kami Indonesia, dan nama Tuhan ditinggikan serta dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga dalam ibadah kami pada hari-hari yang akan datang. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu, semua pelayan-pelayan. Tuhan pakai dengan urapan Roh Kudus-Mu. Bagi semua yang sudah ikut di dalam pelayanan, di dalam memberikan persembahan korban pekerjaan-Mu, Tuhan balas kembali kepada mereka dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, penyertaan, pimpinan, pertolongan, juga damai sejahtera dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian saudara-saudaraku, Tuhan memberkati.